Teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana ada dua petinggi Islam dari golongan NU justru mengadakan sholat berdoa di rumah orang kafir. Dan ini saya yang sediakan tempatnya dan di rumah orang yang kalian mungkin anggap kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan channel ini berkembang, kiranya terus memberitakan tentang kebenaran dan memberikan informasi yang dapat mengedukasi kita. Tuhan memberkati. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi bahwa orang-orang seperti ini masih terus ada di Indonesia, bahkan di sekitar kita, yang notabene kayaknya mereka yang paling mempunyai aturan dan juga yang mempunyai surga dan segala macamnya. Bagaimana mungkin orang yang berdoa di rumahnya sendiri itu dilarang? Teman-teman, kali ini kita akan melihat. Dan apakah kita harus meniru orang-orang seperti ini? Tidak cocok untuk diteladani. Teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana ada dua petinggi Islam dari golongan NU justru mengadakan sholat berdoa di rumah orang kafir. Dan ini saya yang sediakan tempatnya dan di rumah orang yang kalian mungkin anggap kafir. Ini dia videonya, teman-teman. Saya juga angkatan suami. Yang kata urusannya enak aja lu. Mau dibawa kok ke sana? Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Kebiasaan. Apa dia? Ngapa? Penjara. Nggak boleh. Sepertinya Pak RT ini dia masuk. Aku sama ibu kesana. Sini. Ajar kalian udah. Ini ada pemerintahan bisa juga. Hampir aja. Jokowi sendiri pun mau berhak daripada. Lebih tenang Pak RT-nya yang itu, yang nggak ada ini. Pak RT ini ada aku sama orang Kristen. Iya, Saya ngerti saya kalian lecehkan. Iya, kenapa Bapak saya lebar kemana-mana. tidak baik-baik. Kami nggak prospektif kan Di sini, saya nggak ada. Dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. kalau kafe tidak nggak boleh. Kita baik-baik. Beda. Hati loh Pak. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia itu nggak boleh sembarangan. Masih deh. Masalah sudah jelas bahwa kami cuma mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sih saya ibadah saya dengan siapa? Masa Pak Ustaz kalau yang sholatnya bisa izin sama Bapak lebar-lebar. Yang penting kan sudah disampaikan palasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotor di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak berbicara, tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Karena makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin. Nah, oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Besinya Dari blok 5 ini tempat tinggal. Ya,
tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami, izin mendirikan bangunan ini dan mengembang developer dari salah beberapa rumah tempat tinggal. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini? Gila itu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana oknum-oknum yang bersumbu pendek ini. Saya akan katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bersumbu pendek, yang sesuka hati mereka melarang segala sesuatu. Bagaimana mungkin orang berdoa di rumahnya sendiri itu dilarang? Membuat persekutuan doa bagi keluarga atau apa di rumahnya justru dilarang. Apalagi kalau misalnya yang melarang itu pemerintah atau yang bertugas di pemerintahan. Ini kan sudah diasupi atau pemikiran yang sangat kurang etis. Harusnya dia mengayomi. Itu bukan gereja tapi persekutuan doa menurut video tersebut. Bagaimana mungkin orang berdoa di rumahnya sendiri tapi diperlakukan, dilarang oleh oknum-oknum yang merasa dirinya ini paling rohani, paling beragamis, dan paling tahu segala-galanya. Saya justru heran teman-teman. Kalau memang orang oknum-oknum ini beragamis dengan baik atau percaya kepada Tuhan dengan baik, masa iya hubungannya dengan orang yang berdoa di rumah orang lain dan berdoa kepada Tuhannya itu justru dilarang? Ini menjadi janggal teman-teman. Harusnya orang yang berdoa kepada Tuhannya, siapapun dia agamanya, maka saat itu pun harusnya kita dukung, betul nggak? Tapi yang namanya orang-orang seperti ini memang menjadi pemecah dan juga kurang baik ada di tengah-tengah kemajemukan yang kita miliki di Indonesia. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini masih terus berlanjut. Tidak tahu sampai kapan, tetapi orang-orang seperti ini akan terus melukai oknum-oknum, bahkan yang berlainan percaya dengan mereka. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya tadi berkata bahwa orang ini melarang orang Kristen atau orang Kristen yang berdoa di rumahnya sendiri. Harusnya mereka juga itu berkaca bahwa ada banyak muslim, oknum muslim yang membuat musola di rumahnya sendiri. Harusnya itu gimana? Maka kalau misalnya di saat yang sama diperlakukan ada oknum orang seperti itu dan dilakukan, mau jadi apa Indonesia ini teman-teman? Mau jadi apa kalian? Kalau misalnya pas kalian berdoa di rumah teman-teman, bahkan ada musola kalian di sana, itu bukan rahasia umum lagi. Ada banyak rumah yang disediakan musolanya di sana, yang mungkin juga perlu dipertanyakan izin dan IMB dan segala macamnya. Tapi apakah kita misalnya pas saat mereka berdoa, rekan-rekan muslim berdoa, lantas kita katakan mana IMB-nya, mana surat izinnya segala macam? Itu kan rumahnya sendiri begitu ya. Tapi yang namanya orang-orang yang merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan kok malah tindakannya seolah-olah yang jauh dari Tuhan begitu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi kita tidak perlu membalas, biarkan hukum yang bertindak. Biarkan hukum itu panglima, dan semoga juga pemerintah dapat meluruskan dan mendisiplinkan orang seperti ini. Saya teman-teman, ketika ada orang petinggi NU yang barusan video kita putar teman-teman, ketika mereka mencari tempat sholat dan tidak ada, maka rumah saya beri untuk tempat mereka sholat. Mereka tahu saya Kristen, mereka tahu saya bagaimana hidupnya, dan mereka datang dan bertanya di mana kami bisa berwudu. Saya bilang nggak ada di tempat wudu, yang ada kamar mandi. Silakan kalau mau, mereka mau. Tidak ada di sini alas yang saya sediakan, yang ada tikar, saya buatkan tikar. Ditanya arah mana kiblatnya, saya tidak tahu, saya bilang. Lalu mereka lihat-lihat, baru kami sepakati, oh kiblat ke arah sana. Dan mereka ini petinggi NU, saya nggak usah tanya di mana tempatnya, nggak perlu. Tapi video barusan itu di rumah kami, bahkan di tempat kami, yang mana kami bersekutu di sana, makan, melakukan aktivitas. Tapi kedua petinggi NU ini
Saya sediakan tempat bagi mereka untuk berdoa kepada Allahnya mereka, kepada keyakinannya mereka. Saya hanya ingin menerapkan pengajaran Yesus bagi banyak orang. Kalaupun musuhmu itu memperlakukanmu kurang baik, maka kita tidak boleh membalas. Biarkan hukum bangsa ini yang akan mendisiplinkan mereka. Mari kita berdoa teman-teman, terus menabur kebaikan kepada orang-orang supaya mereka melihat betapa banyak oknum-oknum yang sewenang-wenang mereka untuk melakukan tugas mereka dan merugikan orang lain. Kita tidak perlu balas. Saya pribadi pun menolong mereka untuk berdoa kepada Tuhannya, kepada Allahnya menurut keyakinannya dia. Saya sediakan tikar, mereka sholat, mereka berwudu di kamar mandi, dan saya di belakang sambil masak. Itu teman-teman kita lakukan. Kenapa? Perbedaan itu hanya masalahnya kita ada di dunia ini. Kita harus saling memberkati. Kalian dekat sama Tuhan kalian, maka Tuhan kalian itu mengajarkan kalian untuk dekat sama yang lain. Kami diajarkan kasihi Tuhan, kasihi sesama manusia. Berdoa bagi orang yang memusuhi kamu, mengasihi musuh. Itu Tuhan perintahkan. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu merupakan nilai-nilai yang harus kami praktekkan setiap hari. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus mengajarkan yang baik. Tabur terus kebaikan, sekalipun dilarang. Dan kita berdoa supaya pemerintah cepat tanggap terhadap oknum-oknum yang seperti ini. Sampai di sini bisa teman-teman. Saya ingatkan, bangsa ini majemuk dan banyak suku dan agama, bukan didirikan oleh atas satu agama, tidak dihuni oleh satu agama, tapi banyak agama. Berdoa kepada Tuhannya masing-masing, maka perlakukan orang lain sebagaimana ingin kalian diperlakukan. Hukum biarlah panglima tertinggi, tetapi keyakinanmu dan keyakinan kami biarlah itu memperbaiki diri masing-masing. Semoga menjadi berkat bagi kemaslahatan. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.